Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Iya, hadir semua. Nah, sebelum belajar, ini kan masih pagi nih. Coba ibu mau mengetes bagaimana konsentrasi kalian. Nah, coba semuanya berdiri terlebih dahulu. Yang pertama, ibu punya gerakan tepuk tangan. Merah, kuning, hijau, merah. Iya, gak konsentrasi. Ulangi lagi ya. Ulangi sekali lagi. Merah, kuning, hijau, merah, hijau. Iya, bagus. Nah, sekarang yang kedua, ibu punya nyanyian dan gerakan. Coba ya, ini ibu praktekkan dulu ya. Marina menari di atas menara. Ya, coba bisa ikuti. Marina menari. Iya. Konsentrasi lah ya, pagi-pagi kan? Iya, ya. Sekarang silakan duduk kembali. Nah, sebelum mulai materi kita hari ini, ibu mau bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Fantasi. Jenny, tentang Fantasi. ciri-ciri cerita fantasi. Iya, bagaimana ciri-ciri cerita fantasi, Jenny? Ada keajaiban. Ada keajaiban. Tokohnya unik. Tokohnya unik. Sama. Ceritanya terbuka dan tidak dibatasi dengan realita dan kehidupan nyata. Iya, ceritanya terbuka dan tidak dibatasi oleh realita kehidupan nyata. Iya, bagus Jenny. Iya, sama lagi. Iya, Nancy. Minggu lalu kita membahas tentang unsur cerita fantasi. Ada apa saja unsurnya? Ada tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang dan amanat. Iya, bagus. Kasih dulu tepuk tangan ya. Ya, berarti masih ingat ya materi untuk minggu lalu. Materi minggu lalu masih ingat berarti. Bagus. Berarti diulang. Untuk pertemuan kita hari ini, KD-nya tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi yang dibaca dan didengar. Adapun indikator pencapaiannya yaitu menentukan struktur cerita fantasi. Lalu yang kedua, menelaah unsur kebahasaan teks fantasi yang dibaca dan didengar. Lalu ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik mampu untuk menentukan unsur cerita fantasi. Lalu yang kedua, menelaah unsur kebahasaan cerita fantasi. Coba perhatikan ya. Ibu punya di sini video tentang cerita fantasi. Kalian simak dan diperhatikan ya bagaimana ceritanya. Sudah mendengarkan cerita fantasi tentang Dita dan pohon ajaib. Sekarang ibu tanya, siapa yang bisa menjelaskan urutan pada cerita tersebut? Ya, Randy. Bagaimana urutannya, Randy? Pada awal cerita disebutkan nama tokoh, latar tempat dan waktu. Pada awal cerita menyebutkan nama tokoh, lalu apa lagi? Latar tempat
Dan waktu ya. Pokoknya tadi siapa? Dita. Lalu tempatnya di mana? Desa. Di sebuah desa. Lalu suasananya? Hari. Waktunya pada pagi hari. Iya, lalu siapa lagi yang bisa menyebutkan? Tadi bagus ya, Reni. Iya, Lidwina, mulai ada masalah yang terjadi. Apa masalahnya, Lidwina? Dita menemukan tanaman kecil yang sedang Nah, permasalahan yang muncul yaitu Dita menemukan apa? tanaman kecil. Iya, Dita menemukan tanaman kecil yang sedang menangis ya. Setelah itu apa lagi? Bu, Ya, yang akhir ada penyelesaian masalah, Bu. bagian akhir ada penyelesaian masalah. Apa itu dia? Dita akan tetap menjaga pohon ajaib walaupun pohon ajaib sudah tidak menghasilkan buah. Nah, apa? Dita Tetap menjaga. tentang fantasi itu ada apa saja? Orientasi, ada orientasi, ada komunikasi, ada resolusi. Maka yang dikatakan si Randy, ada tokohnya Bu, ada latar tempatnya Bu, ada latar suasananya, itu termasuk ke Orientasi. iya, kok orientasi. Lalu yang kedua yang disebutkan oleh Lidwina, mulai ada muncul permasalahan. Itu bagian apa? Komplikasi. Iya, bagus. Bagian komplikasi. Lalu si Sartika tadi menyebutkan mulai ada penyelesaian masalah, yaitu Dita tetap menjaga si pohon ajaib. Berarti itu bagian apa? Resolusi. Resolusi. Nah, sampai di sini sudah paham mengenai struktur cerita fantasi? Paham. Supaya lebih paham lagi, di sini Ibu punya cerita fantasi mengenai belajar dengan Gajah Mada. Tapi sebelum itu, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. Nah, ini ada cerita belajar dengan Gajah Mada. Dibagikan ya. Nah, coba kalian tentukan mana dia yang orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ya, siapa yang membacakan bagian orientasinya? Iya, Jana. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Hardi, dan Dani berada di Candi Trawulan. Siapa yang mau membacakan bagian komplikasinya? Saya, Bu. Iya, Ismina. Tolong, tiba-tiba terdengar suara Ardi berteriak minta tolong. Iya, sekarang bagian akhir yaitu bagian apa? Resolusi. Resolusi, penyelesaian masalah. Siapa? Iya, Sartika. Bagian resolusi. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Bum! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga. Tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trawulan kembali. Dani berteriak lantang sambil berderet kedua temannya menuju area candi yang mati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugas itu. Seperti biasanya mereka bersudah kelas untuk masing-masing. Iya, bagus. Nah, jadi sudah paham ya tentang struktur dari cerita fana. Sekarang kita masuk ke unsur kebahasaan. Ada penggunaan kata ganti dan yang sebagai cerita cerita. Bagus. Ada apa lagi unsur kebahasaannya? Saya, Bu. Iya, berlian. Itu ada penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar belakang. Iya, bagus. Siapa lagi yang tahu? Ayo, ada unsur kebahasaan apa lagi? Iya, Rehan. Menggunakan pakaian dan menang khusus. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Sekarang kalian kerjakan bersama kelompok, kalian amati
sekaligus mendapatkan bagian itu. Tapi waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Nah, sekarang siapa yang mau membacakan struktur yang kedua yaitu apa ya? Iya. Ayo kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna sesuka. Sekarang kita buka 1, 2, 3. Wah, 5 detik kemudian mereka terlantar di gerbang sebuah kerajaan. Nah, yang terakhir, bagian apa yang terakhir? Resolusi. Ya tadi komunikasi ya. Nah, resolusi. Siapa yang bisa membacakan resolusi? Oke, Rafli. Kita berangkat melalui proses untuk hiburan pada kepesertaan sekolah katanya kita menjalankan satu saat besar itu bagian itu tanpa berteriak ke arah anak bahwa kamu menyia-nyiakan rezeki yang ada di depan kita sementara dengan perasaan kita dengan tenang memegang kedua tangan dapatnya kita tidak gagal. Iya, bagus. Bagaimana bagian resolusinya? Sudah tepat? Oke, mantap. Jadi sudah dapat ya bagian orientasi, komunikasi, dan resolusi. Nah, sekarang kita masuk ke unsur kebahasaannya. Silakan kelompok 1. Siapa yang akan membacakan? Randy, silakan berdiri. Yang kebahasaan penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang. Contoh penggunaan Aneka menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar. Iya, bagus. Itu tadi unsur kebahasaan dari kelompok 1. Bagaimana? Sudah pas unsur kebahasaannya? Iya, jadi sudah paham ya mengenai struktur dan kebahasaan pada cerita fantasi. Iya, tepuk tangan dulu untuk anak-anak hebat ibu. Iya, tepuk tangan yang semangat. Nah, kalau begitu, siapa nih yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Iya, Sartika. Kesimpulannya hari ini kita membahas materi tentang struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Struktur cerita fantasi ada 3 yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Pada kebahasaan cerita fantasi ada penggunaan kata ganti dan nama orang. Ada penggunaan kata yang mencela panca indera untuk mendeskripsikan latar tempat, waktu, dan suasana. Menggunakan kata hias, menggunakan kata samping penanda umur dan waktu, dan juga kata atau ungkapan keterkejutan dan penggunaan dialog atau kalimat langsung dari dalam cerita. Iya, bagus sekali ya kesimpulan yang dibuat oleh teman kalian yaitu Sartika. Iya, mau bertanya dulu ya tentang pelajaran kita hari ini. Kira-kira menyenangkan atau tidak pelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Lebih cepat dipahami atau bagaimana? Untuk pertemuan minggu depan dibaca mengenai menulis cerita teks fantasi atau menyajikan cerita fantasi. Jadi minggu depan kita belajar untuk membuat teks cerita fantasi. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, Rehan pimpin dulu doanya, Nak. Sudah belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Doa dimulai.